Lo kira makanan jalanan di India itu cuma soal rasa pedas dan porsi gede? Wah, lo salah besar bro. Di balik bumbu kari yang wangi dan warna-warni makanan yang menggoda, ternyata ada rahasia gelap yang bikin perut mual dan kepala pusing. Minyak yang udah dipakai ratusan kali, tangan pedagang yang gak pernah kena sabun, sampai dapur yang nyampur sama got kotor. Kok bisa ya orang-orang tetap antre panjang buat makan makanan kayak gini? Penasaran kan? Tonton terus sampai habis. Karena yang bakal lo lihat ini bukan cuma jorok, tapi jorok pake banget. Kalau lu jalan-jalan di kota-kota besar India kayak Delhi, Mumbai, atau Kolkata, lu bakal langsung nemuin puluhan pedagang street food di tiap sudut jalan. Dari kejauhan, mungkin kelihatan meriah dan penuh warna. Tapi begitu lu deket, bau anyir dari minyak tengik dan got yang terbuka bakal langsung nyerang hidung lu. Banyak pedagang goreng makanan di wajan gede yang udah gosong parah, sementara minyaknya hitam kental kayak oli bekas. Setiap kali makanan dimasukin, cipratan minyak itu muncrat kemana-mana. Bahkan kadang kena tangan tukangnya yang udah penuh keringat. Yang bikin miris, bahan-bahan masakan sering ditaruh sembarangan. Ayam mentah ditaruh di lantai yang kotor. Sayuran dijemur di pinggir jalan yang berdebu. Bahkan ada yang naruh daging di atas papan kayu bekas yang udah bolong-bolong. Gak ada kulkas, gak ada pelindung, dan semuanya terbuka buat lalat dan tikus lewat. Tapi buat mereka, ini hal biasa. Lo bakal sering lihat pedagang ngobrol santai sambil garuk kepala atau megang uang. Lalu balik lagi ngadu kari tanpa cuci tangan. Piring yang dipakai pelanggan pun udah kalah ekstrim. Selesai dipakai satu orang, piring cuma dicelup sebentar ke ember air kotor, terus langsung dipakai buat pelanggan berikutnya. Kalau lagi ramai, kadang gak dicuci sama sekali. Bahkan ada yang lebih parah. Makanan langsung disajikan di daun pisang atau plastik bekas yang ditemukan di sekitar warung. Hal ini bikin banyak turis kaget dan jijik. Tapi warga lokal udah kebal dan biasa aja. Yang bikin scene ini makin brutal adalah lokasi warungnya sendiri. Banyak pedagang jualan persis di samping got yang terbuka atau tumpukan sampah yang menggunung. Jadi saat lu makan, lu juga bakal mencium bau busuk campur aroma masakan. Ada juga pedagang yang jualan di tengah pasar yang super sempit, di mana orang lalu lalang sambil bawa kambing, ayam, bahkan sapi. Semua bercampur jadi satu, menciptakan suasana yang benar-benar kacau. Dan yang lebih gila lagi, street food ini tetap jadi daya tarik utama bagi turis. Banyak food vlogger sengaja datang buat merekam momen ekstrim ini. Ada yang sampai hampir muntah pas nyobain, tapi tetap aja videonya viral. Bagi sebagian orang, street food India bukan cuma soal rasa, tapi juga pengalaman yang gak bakal mereka temuin di negara lain. Kalau lo kira semua itu cuma soal visual yang kotor, tunggu sampai lo tahu fakta kebersihan di baliknya. Banyak pedagang street food di India jarang banget ganti minyak goreng. Ada yang bahkan pakai minyak yang sama sampai berminggu-minggu. Setiap kali goreng makanan, sisa-sisa tepung dan kotoran numpuk, bikin minyak itu makin pekat dan bau tengik. Tapi buat mereka, minyak yang tua justru bikin makanan lebih gurih. Logika yang benar-benar bikin kepala geleng-geleng. Air yang dipakai buat masak dan cuci peralatan juga seringkali nggak bersih.
Banyak yang ngambil air dari keran umum atau bahkan dari selokan yang deket sama tempat jualan. Jadi nggak heran kalau makanan sering bikin turis sakit perut atau keracunan. Tapi buat pelanggan lokal yang udah terbiasa, perut mereka kayak punya imun sendiri yang bisa tahan dari bakteri dan kuman ekstrim. Masalah lainnya ada di tangan si pedagang. Banyak video yang nunjukin tukang street food ngaduk kari, campur nasi. Bahkan bentuk adonan pakai tangan kosong yang belepotan minyak dan keringat. Kadang mereka juga pegang uang, garuk kepala, atau lap keringat, terus langsung balik lagi ke makanan. Cuci tangan itu hampir nggak pernah terjadi. Buat mereka, tangan adalah alat serba bisa yang jadi bagian penting dari tradisi street food. Yang bikin tambah serem, beberapa pedagang bahkan jualan di tempat yang dekat sama hewan-hewan liar. Sapi, kambing, anjing, bahkan tikus sering lalu lalang di sekitar tempat masak. Ada juga yang jualan pas musim hujan, di mana air got bercampur sama lumpur dan langsung nyiprat ke makanan yang lagi dimasak. Bayangin aja, lo makan gorengan yang udah kecampur sama cipratan got. Tapi meskipun semua ini kedengarannya gila, street food India tetap populer banget. Banyak pelanggan bilang kalau makanan yang diolah dengan cara ini justru punya rasa yang autentik. Mereka percaya bahwa tangan tukang masak yang penuh bumbu dan keringat itu bagian dari cita rasa yang gak bisa digantikan teknologi modern. Ini yang bikin street food India punya ciri khas yang unik, tapi juga bikin turis ngeri. Lo mungkin heran, kenapa orang-orang tetap rela antre panjang buat makan makanan yang jelas-jelas jorok ini? Jawabannya ada di 3 hal: harga, rasa, dan tradisi. Street food India terkenal murah banget. Dengan uang receh, lo bisa dapat seporsi besar nasi biryani, kari, atau gorengan yang bikin perut kenyang seharian. Buat masyarakat yang penghasilannya rendah, ini jadi pilihan utama. Dari segi rasa, gak bisa dipungkiri kalau street food India punya cita rasa yang kuat dan khas. Campuran rempah yang berani bikin makanan terasa meledak di mulut. Banyak pelanggan yang bilang kalau rasa ini gak bisa ditiru oleh restoran modern yang bersih tapi steril. Justru kekacauan dan proses masaknya yang asal-asalan itu yang bikin rasanya unik. Tradisi juga punya peran besar. Di banyak keluarga India, makan bersama di warung kaki lima udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari kecil, anak-anak diajak makan di tempat seperti ini, jadi mereka tumbuh dengan rasa kebal terhadap standar kebersihan yang mungkin dianggap penting oleh orang luar. Buat mereka, ini bukan jorok, ini normal. Ada juga faktor psikologis. Ketika sesuatu udah biasa dilihat dan dirasakan sejak kecil, otak manusia cenderung menganggapnya wajar. Jadi meskipun kita yang nonton dari jauh merasa jijik, mereka yang tinggal di sana gak merasakan hal yang sama. Ini yang bikin fenomena street food jorok di India sulit diubah. Dan terakhir, efek viral di internet justru bikin street food ini makin terkenal. Semakin banyak orang yang ngepost video tentang betapa joroknya, semakin banyak turis yang penasaran dan pengen nyobain langsung. Ironisnya, video yang tujuannya mengkritik justru jadi iklan gratis buat para pedagang. Pada akhirnya, street food India adalah kombinasi unik antara rasa, budaya,
dan kekacauan. Buat sebagian orang, ini pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Buat yang lain, ini mimpi buruk yang bikin trauma. Tapi satu hal yang pasti, street food India selalu berhasil bikin orang ngobrol, debat, dan penasaran. Kita mungkin gak bisa langsung ngejudge mereka dengan standar kebersihan kita sendiri. Karena buat mereka, ini adalah bagian dari identitas dan cara bertahan hidup. Meski begitu, bukan berarti kita harus ikut-ikutan cuek. Edukasi soal kebersihan tetap penting, terutama buat melindungi kesehatan. Kalau lu berani nyobain street food India, siap-siap mental dan perut lu. Karena pengalaman ini bisa bikin lu ketagihan atau justru kapok seumur hidup. Semua tergantung perspektif lu. Gimana menurut lu, bro? Street food India ini cuma jorok atau emang udah kelewat batas? Tulis pendapat lu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar lu nggak ketinggalan video-video ekstrim berikutnya.